selamat pagi semuanya. Apa kabar? Miss Rizka harap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Ambil buku tematikmu. Kita masih belajar tematik tema 2. Buka halaman 103. Tema 2, sub tema 3, pembelajaran 2 dan 3. Oke? Untuk pembelajaran 2, kita akan belajar tentang gerakan non-lokomotor, duduk dan memegang pensil dengan posisi yang benar. Sudah dibuka bukunya? Halaman 103. Oke. Sebelumnya Miss Rizka tanya, siapa yang tahu gerak non-lokomotor itu apa? Masih ingat? Masih ada yang ingat? Iya. Gerakan non-lokomotor itu ialah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kebalikannya dari gerakan lokomotor. Jika gerakan lokomotor, kalian bergerak berpindah tempat dari satu sisi ke sisi lain. Sedangkan gerakan non-lokomotor, kalian tidak bisa berpindah. Kita baca di halaman 103. Memperagakan gerakan mendorong. Nah, di sini ada gambar 2 orang anak sedang mendorong tembok. Kalau mendorong tembok, apakah temboknya bisa berpindah? Coba kalian dorong tembok, temboknya berpindah tidak? Tidak ya. Oke. Gerakan tanpa berpindah tempat disebut gerakan non-lokomotor. Caranya dengan mendorong tembok. Mendorong dengan kedua tangan. Gerakan dimulai dengan tangannya kedepankan, didorong. Ya, di rumah kalian boleh peragakan tentunya dengan pendampingan orang tua ya. Lakukan dengan hati-hati. Nah, nanti kalian coba, apakah dengan kalian mendorong tembok-tembok itu akan berpindah? Tentunya tidak ya. Karena tidak berpindah, maka disebut dengan gerakan non-lokomotor. Jadi gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak dapat berpindah tempat. Sekarang buka halaman 104. Ayo membaca. Di halaman 104 kita akan belajar mengetahui cara duduk dengan posisi yang benar. Bagaimana ya cara duduk dengan posisi yang benar? Apakah duduknya seperti ini atau seperti ini? Oke, tentunya tidak seperti itu ya. Nah, cara duduk yang benar yaitu duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Kalian harus duduknya tegak. Jika mau menulis, jika mau membaca harus duduk yang tegak agar tulang belakang tetap sehat. Kemudian dekatkan kursi dengan meja supaya kalian lebih gampang. Dan jika kalian menyimpan buku di atas meja, simpanlah buku dengan benar, dengan lurus. Setelah itu, jika kalian mau membaca, jarak mata dengan jarak buku jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Ya, kurang lebih 30 cm agar mata tetap sehat. Jika kejauhan maka kalian tidak bisa melihat lebih jelas. Jika terlalu dekat juga itu tidak baik juga ya, ya. Sekarang lihat yang bawahnya. Ayo lakukan. Mempraktikkan cara memegang pensil. Nah, coba jarinya mana? Kalian kasih lihat jarinya seperti ini. Nah, dari 5 jari kita menggunakan 3 jari. Hup. Nah, kita gunakan 3 jari. Ada jempol, telunjuk, dan jari tengah. Seperti ini. Lalu kita jepit pensil di tengah-tengah di antara jempol dan telunjuk. Jepit pensil di antara jempol dan telunjuk. Untuk jari tengah kita simpan di bawah sebagai penyangganya ya. Jadi ingat, kita sisipkan pensil
di antara jempol dan jari telunjuk. Untuk jari tengah kita simpan di bawah sebagai penyangga. Jadi seperti ini ya. Oke, jangan lupa cara memegang pensil yang baik dan benar seperti ini. Setelah sudah memegang pensil dengan baik dan benar, coba kalian isi halaman 104. Tulis dengan benar sesuai contoh. Nah, halaman 104. Ayah, ibu, adik, kakak. Di dalam lingkaran kalian tulis satu huruf ya. A, Y, A, H. Ayah. Kemudian ibu, I, B, U. Adik, A, D, I, K. Kakak, K, A, K, A, K. Jangan lupa menggunakan pensil dengan baik. Lihat halaman berikutnya, halaman 105. Ayo mencoba membuat garis. Nah, garis itu ada bermacam-macam. Ada garis lurus, ada garis ke atas, ke bawah, ada juga garis lengkung. Ya, pegang pensil dengan benar, kemudian kalian tulis di kotak yang paling bawah ini, tulis garis, kalian buat garis lurus, garis lengkung. Nah, langsung isi di sini, dikerjakan di rumah ya. Oke, kita lanjut ke halaman 106. Pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan belajar gerak yang baik antara mata dan buku saat menulis, kemudian berbagai macam bentuk bangun ruang dan bangun datar, serta pengalaman saat menggambar bersama anggota keluarga. Ayo membaca halaman 106. Mendapatkan informasi tentang posisi tubuh saat menulis. Kebiasaan yang baik diterapkan saat menulis. Tujuannya agar kesehatan tubuh tidak terganggu. Pilihlah tempat yang terang saat menulis. Pastikan posisi menulis kita adalah posisi yang benar. Duduklah dengan posisi badan tegak, tidak bungkuk. Pastikan jarak antara buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Di sini dijelaskan, pilih tempat yang terang saat menulis. Kenapa harus tempat yang terang saat menulis? Karena ketika kalian menulis di tempat yang kurang cahaya, itu tidak baik untuk kesehatan mata. Maka ketika mau menulis, carilah tempat yang terang, yang ada cahayanya, ya, supaya kalian lebih jelas menulisnya. Di sini ada tugas setelah memahami informasi di atas, baca pernyataan berikut. Berikan tanda centang pada pertanyaan yang tepat dan berikan tanda X pada pertanyaan yang tidak tepat. Nah, di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1. Pilihlah tempat yang gelap saat menulis. Apakah betul saat menulis kalian harus memilih tempat yang gelap? No. Tidak berarti berikan tanda X di nomor 1. Sekarang nomor 2. Pastikan posisi menulis kita adalah posisi yang benar. Apakah betul? Ya, kita harus memastikan apakah kita sudah duduk dengan baik dan benar. Ya, berikan tanda centang. Nomor 2. Nomor 3. Duduklah dengan posisi badan bungkuk. Nah, apakah kalian ketika membaca atau menulis badannya membungkuk seperti ini? Baik tidak? Oh, tidak baik. Berarti berikan tanda X. Nomor 4. Pastikan jarak antara buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Betul? Ya, betul. Maka berikan tanda centang.
Nah, seperti ini ya. Miss Rizka sudah isi ya. Nah, nanti kalian di rumah juga diisi seperti ini. Sekarang halaman 107. Mempraktikkan kebiasaan yang baik. Siapa yang pernah menulis seperti ini sambil tiduran? Apakah ini perbuatan yang baik? Tentunya tidak ya. Jika mau menulis, gunakan meja ya. Praktikan kebiasaan hidup sehat di mana saja. Praktikan dalam setiap kegiatan. Misalnya kebiasaan yang baik saat menulis, praktikan kebiasaan yang baik di rumah dan di sekolah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Berikan contoh kebiasaan yang tidak baik saat berikut contoh kebiasaan yang tidak baik saat menulis ya. Seperti biasa, berikan tanda centang untuk kebiasaan yang baik saat menulis dan berikan tanda X kebiasaan yang tidak baik saat menulis. Coba lihat gambarnya. Gambar ini. Apakah ini termasuk kebiasaan yang baik? Menulis di atas meja? Ya, maka berikan tanda centang. Gambar berikutnya. Apakah ini termasuk kegiatan baik atau tidak? Ya, baik. Ketika malam hari, ketika kalian mau menulis, maka kalian membutuhkan cahaya. Nah, di sini ada gambar lampu belajar. Maka berikan tanda centang. Gambar paling bawah, ini baik atau tidak menulis sambil tiduran? Nah, tidak baik. Kenapa? Karena nanti kalian kalau menulis sambil tiduran, yang ada kalian nanti tertidur ya. Oke, kalau ini baik atau tidak? Menulisnya di meja sih, tapi coba lihat duduknya. Duduknya membungkuk. Baik atau tidak? Oke, tidak baik. Maka berikan tanda X. Oke, diisi seperti ini. Next, lanjut halaman berikutnya di halaman 108. Ayo mengamati, mengidentifikasi bangun ruang. Nah, apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Banyak benda termasuk bangun ruang. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, balok, dan kubus. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Balok, tabung, bola, dan kubus. Ya. Bentuk balok. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Nah, ini dinamakan bangun balok ya. Balok memiliki sisi ukuran dan bentuk yang sama. Sisi tersebut adalah sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kiri sama dengan kanan. Sisi muka sama dengan belakang. Miss punya contohnya. Nah, ini adalah balok ya. Nah, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk yang sama. Coba, sisi atas, ini yang atas sama dengan sisi yang bawah. Ini yang bawahnya. Ini atas, ini bawah, sisinya sama. Kemudian sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sisi kirinya sama dengan sisi kanan ya, dan sisi depan sama dengan sisi belakang ya. Jadi balok itu mempunyai sisi yang sama ukurannya ya. Oke, sekarang lingkari angka pada gambar yang berbentuk balok. Halaman 109. Coba gambar mana saja yang termasuk balok? Ya, nomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Ya, gambar yang berbentuk balok. 1, 2, 3, 5, dan 7. Gambar nomor 4 berbentuk kubus. Nomor 6 berbentuk
bola. Dan nomor 8 berbentuk tabung. Sekarang nomor 2, bentuk kubus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini kubus. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Nanti kalian cari di rumah yang benda yang berbentuk kubus. Kalian hitung sisinya, ya. Sisinya ada 6 dan bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Nah, beri tanda centang pada gambar yang berbentuk kubus. Gambar mana saja yang berbentuk kubus? Ya betul, ini. Berikan tanda centang. Kemudian gambar paling pinggirnya. Dan gambar yang paling bawah. Berikan tanda centang pada gambar yang termasuk kubus. Sekarang nomor 3. Bentuk bola. Tahukah kamu bentuk di samping? Tentunya sudah pada tahu ya. Ini bentuk bola. Ya, kamu benar. Gambar di samping adalah bentuk bola. Beri tanda centang pada gambar yang berbentuk bola. Oh, ini gampang sekali. Kalian cari gambar yang berbentuk bola. Nah, berikan tanda centang. Oke, berikan tanda centang. Ada bola, ini globe, dan ini kelereng. Oke, sekarang nomor 4. Bentuk tabung. Bangun di samping dinamakan tabung. Ini namanya tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas. Ini tutup dan alas. Ini tutupnya, atasnya, bawahnya, alasnya. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kalian perhatikan saja gelas di rumah ya. Itu berbentuk tabung. Seperti ini, Miss Rizka punya contoh botol minum. Ini bentuknya tabung. Bawahnya, alasnya, dan tutupnya sama. Nah, ini bentuknya tabung. Sekarang beri tanda centang pada gambar yang berbentuk tabung. Mana saja yang gambar yang berbentuk tabung? Ya, gambar pertama, ketiga, dan keempat. Berikan tanda centang. Sekarang kita lihat yang paling bawah. Ayo membaca, menceritakan pengalaman bersama keluarga. Nah, di sini ada gambar keluarga. Ayah, ibu, dan kedua anaknya. Miss bacakan ceritanya ya. Dengarkan cerita keluarga Ahmad. Keluarga Ahmad sering berkumpul bersama. Mereka berkumpul saat hari libur. Ahmad senang menggambar. Ahmad sering memenangkan lomba menggambar. Adiknya juga suka menggambar. Ahmad senang menggambar benda-benda. Adik Ahmad senang menggambar pemandangan. Ayah dan ibu Ahmad mendukung kegemaran anaknya. Mereka membelikan alat-alat menggambar. Siapa di sini yang suka menggambar? Miss Rizka juga suka menggambar. Ya. Nah, kalau kalian suka menggambar di rumah, itu bisa dijadikan untuk pengalaman bersama keluarga. Ya, kalian bisa berkumpul bersama adik, bersama kakaknya, bersama orang tuanya untuk menggambar bersama jika kalian suka menggambar. Ya. Sekarang buka halaman 112. Nah, di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Ada 3 pertanyaan. Apakah gambar kesukaan Ahmad? Kalian jawab, langsung isi di sampingnya. Apa gambar kesukaan adik Ahmad? Jika yang pertama ditanyakan gambar kesukaan Ahmad, yang kedua gambar kesukaan adik Ahmad. Kalian langsung isi di sampingnya. Apa yang dibeli ayah dan ibu untuk Ahmad? Nah, ya,
Karena si Ahmad suka menggambar, maka ayah dan ibunya membelikan Ahmad apa? Isi di sampingnya. Kemudian bacalah kembali cerita keluarga Ahmad di atas. Beri tanda B pada kotak apabila pertanyaan berikut sesuai dengan cerita di atas. B jika benar sesuai pernyataan cerita tadi keluarga Ahmad. Lalu beri tanda S atau salah pada kotak apabila pernyataannya tidak sesuai dengan cerita Ahmad. Bersatu. Ahmad mempunyai bakat olahraga. Apakah tadi diceritakannya bakat berolahraga? Bukan, tadi diceritakannya tentang menggambar. Berarti berikan S karena Ahmad sukanya menggambar bukan berolahraga. Sekarang nomor 2, Ahmad sering memenangkan kejuaraan menggambar. Betul atau tidak? Ya, tadi Ahmad suka menggambar dan dia selalu memenangkan kejuaraan menggambar. Maka isi dengan B, betul. 3, keluarga Ahmad sering berkumpul bersama. Nah, dari gambarnya saja sudah terlihat ya, mereka berkumpul bersama. Maka berikan B. Ya, betul atau benar. Adik Ahmad tidak suka menggambar. Tadi di dalam cerita adiknya suka menggambar atau tidak? Ya, adiknya juga suka menggambar. Maka berikan huruf B. Menggambar bersama menambah keakraban keluarga. Betul? Ya, betul sekali. Ya. Nah, kita belajar sampai dengan halaman 112. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa bukunya tetap diisi ya, nah ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Bye bye.